Hello Vipers, selamat datang kembali di channel Five Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Masih bersama Min Uy yang duda jelita, di episode kali ini saya akan membahas alur cerita filmnya. Min sudah merangkum film yang berjudul The Roundup, yang dirilis pada tahun 2022. Berlatar belakang detektif yang bernama Ma Sok-do memburu DPO yang pergi ke Vietnam untuk membawa pelaku kriminal kelas kakap. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi, stay tune ya sambil hamblem. Ini dia alur filmnya, The Roundup. Demi menghindar dari penyelidikan polisi, dan kebanyakan dari mereka kabur ke Asia Tenggara. Pada tahun 2008, tepatnya di kota Ho Chi Minh, di negara Vietnam, terlihat seorang pebisnis asal Korea yang bernama Choi Yong, yang akan berbisnis dengan sekelompok orang yang belum ia kenali secara pasti. Dan kelompok tersebut dipimpin oleh Kang Hae Sang. Saat masuk ke dalam mobilnya, ternyata Kang Hae Sang merupakan seorang kriminal kelas kakap dan psikopat yang mengincar uang dari Choi Yong. Kita beralih scene ke Korea Selatan. Terlihat dua polisi yang sedang mencoba menghentikan aksi begal yang lagi menyandra wanita. Dan disinilah si Ma Sok-dong datang dengan gagah mencoba mengendap-endap masuk ke belakang toko. Karena badaknya si Ma Sok-wan Paek, karena sudah terlanjur ketahuan, si Ma Sok mulai mendekati dan menenangkan dengan santunya dan menyuruh dia untuk meletakkan pisaunya. Namun malah mencoba menyerang si Ma Sok dan melawan. Saat sudah tertangkap tangan, si Ma Sok pun malah digigit dan dihabak mukanya sampai tumbang. Dan banyak sekali wartawan dan memberikan tepuk tangan kepada si Ma Sok-dong. Dan menjadi berita viral. Kini aksinya pun masuk koran dan berita tersebut seolah-olah menyudutkan polisi. Sehingga Bang Begal itu pun dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Akibat pukulan tangan beton. 그렇게 따지면 니네 반장은 그냥 느끼지. 응? Tak lama kemudian datang Kapten John, memberikan daftar DPO dan menyuruh pergi ke Vietnam untuk menangkap kriminal yang kabur dari Korea bernama Yu Jung-hoon. Nah, menurut keterangan, Yu Jung-hoon telah menyerahkan diri kepada polisi Vietnam karena ia telah mencuri. 왜? 나야 모르지. 형님. 그러니까 네가 저희 아버지가 베트남 참전용사였거든요. 야, 이 새끼들아! 내가 할 거야. 얘랑. Kapten Jeon pun memutuskan untuk pergi bersama Ma Sok-dong. Setibanya mereka di bandara Tan Ho Chi Minh, mereka malah diperiksa dan ditanyai dokumen keberangkatan. hello? Dan kocaknya Ma Sok-dong mencoba ngobrol sama petugas bandara. 미안합니다. Dan tak lama kemudian, datanglah Park Chang, yang merupakan petugas polisi konsulat Korea. Dan mereka pun pergi untuk makan di angkringan. Dan Ma Sok-dong juga sempat melihat orang di sekitarnya, banyak sekali gangster asal Korea. 그래 깡패들 반가워. 야 저거 봐, 그 이상한 약이랑 무슨 대마 같은 것도 있고. 저 새끼들. 우리 좀 쉬자, 쉬어 좀. Scene beralih di kantor konsulat Korea. Di sini Ma Sok-dong melihat ada banyak sekali imigran dari negara Korea yang hilang. Dan menurut Park Chang, ternyata ada lebih 30.000 imigran ke negara Vietnam. Yang pastinya ada banyak kasus korban yang hilang dikarenakan motifnya tersebut tentang hutang. 방 하나 비워가지고 임시로 구금을 하긴 했는데. 양심의 가책을 느꼈대. Lalu tak lama mereka menghampiri Yu Jung-hoon.
Awalnya Ma Sok-dong menginterogasi Jung-hoon dengan cara lemah lembut. Karena dijawab dengan ngeyel, 진실의 방으로. akhirnya diinterogasi dengan caranya sendiri. Dan Kapten Jae-on mulai menutup kamera CCTV. Dan inilah yang terjadi. 다 양심. 쫀다 널 죽이려고 해서. Akhirnya Jung-hoon bilang kalau dia menyerahkan diri karena Jang-do. Namun Jung-hoon tidak memberi informasi yang jelas. Akhirnya si Ma Sok-dong menaruh kupingnya di meja. Setelah menginterogasi Jung-hoon, si kapten dan Ma Sok-dong bergegas pergi untuk menemui Jang-do tersebut. 사람 있어. 정두야, 종훈이가 다 불었다. Namun saat tiba di sana, ternyata Jang-do sudah dalam keadaan terbunuh. Ma Sok-do dan kapten pun langsung kembali lagi dan menginterogasi Jung-hoon untuk mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Karena bungkam, akhirnya Ma Sok-do mencoba melepaskan Jung-hoon. Namun anehnya, si Jung-hoon ini gak mau dibebasin dan ingin tetap menyerah diri saja. Tak lama akhirnya Jung-hoon pun mau cerita. Nah, jadi sebelum Jung-hoon sudah bekerja sama dengan kriminal yang bernama Kang Hae-sang yang diawasin untuk menculik Choi dan merampok uangnya karena Jung-hoon merupakan anak orang kaya. Namun ternyata pada saat pembagian hasil uang rampokannya itu, di mana mereka bertiga, Jong-du, Gi-baek, Jong-hoon hanya mendapatkan $50.000 Korea saja. Sedangkan Kang Hae-sang dan timnya mengambil lebih banyak dari mereka bertiga. Dan terjadilah percekcokan di antara mereka, sampai-sampai Choi-yong berhasil kabur. Namun akhirnya Choi bisa tertangkap dan ia sempat memberitahu kode penyimpanan uang di kamar hotelnya. Dan rela akan memberikan ke masing-masing mereka asalkan dirinya bisa dibebaskan. Namun tak lama Kang Hae-sang datang dan lalu membacok Choi-yong hingga meninggal. Gi-baek sempat kesel kenapa harus dibunuh soalnya sudah ngasih tahu uangnya. Namun disinilah tim Hae-sang menggorong si Gi-baek dari belakang. Kang Hae-sang akhirnya menyuruh Jung-do dan Jung-hoon untuk mengubur mayat Choi-yong dan Gi-baek. Nah, setelah kejadian itu pun, Jung-do dan Jung-hoon malah melarikan diri. Namun beberapa saat kemudian, Kang Hae-sang ternyata mengirim anak buahnya untuk membunuh Jung-do dan Jung-hoon. Itulah alasan kenapa Jung-hoon menyerahkan diri ke polisi, karena dirinya takut dibunuh oleh anak buah Kang Hae-sang. Karena saking takutnya, Jung-hoon memohon agar dirinya bisa pulang kembali ke Korea. Setelah mendengar itu, Ma Sok-dong akhirnya melapor ke polisi Korea dan ia juga segera pergi mencari mayat Choi-yong dan Gi-baek. 야 속도야. 잠깐만요. 잡자니까 좀 일단 나와가지고. Setelah menggali dengan waktu yang cukup lama, si Ma Sok-dong akhirnya menemukan mayat. Lalu Ma Sok-dong menelpon temannya yang di Vietnam dan mencari tahu tempat keberadaan Kang Hae-sang. Tak lama saat diberitahu temannya, datang seorang polisi Vietnam yang menegur aksi penyelidikan oleh Ma Sok-dong yang semena-mena yang di luar yurisdiksi dari wilayah Vietnam. Namun urusan ini bakal diselesaikan nanti karena Ma Sok-dong baru saja mendapatkan Sherlock tempat perjudian dan langsung berangkat. Dan ternyata tempat itu adalah tempat perjudian slot roulette. Saat sudah berada di lokasi perjudian, sempat ada orang yang belagu dan menghadang Ma Sok-dong dan inilah yang terjadi. Dengan tampang yang sangat sangar, Ma Sok-dong ditodong dengan pistol. 움직이지 말라고 확 죽여버려. Setelah meringkus geng RAKO, akhirnya Ma Sok-dong berhasil menginterogasi dan mendapatkan alamat rumah Kang Hae-sang. 까불지 말고 일로 와 이씨. Lalu berangkatlah dia menuju rumah tersebut. Saat di perjalanan detektif Kang Hok-sok kembali menelpon Ma Sok-dong dan menceritakan bahwa ayah dari Choi-yong tidak melaporkan anaknya yang hilang, melainkan malah bungkam.
Hal tersebut membuat Ma Sok-duk berpikir jangan-jangan ayahnya mengirim orang untuk membunuh Kang Hae-sang. Dan benar saja, di tempat kediaman Kang Hae-sang sudah datang sekelompok gangster suruhan untuk mengambil kembali uang hasil rampokan si Kang Hae-sang. Dan juga membunuhnya karena sudah membunuh anaknya Choyong. Setelah Kang Hae-sang tiba di rumahnya, anggota gangster ini pun sudah bersiap-siap untuk membunuh Kang. Dan terjadilah habak-bukbek di antara mereka. Meski sudah dikeroyok, Kang Hae-sang masih tetap bisa bertahan. Karena memang dia benar-benar kriminal psikopat kelas kakap. Ternyata sebelum habak-bubuk terjadi, salah satu gangster sudah mengambil uang tersebut. Sehingga membuat Kang Hae-sang akan kembali ke Korea untuk mengejar Choi Chun-baek dan merebut kembali uangnya. Beberapa saat kemudian datang Ma Sok-dok sampai di tempat kediaman Kang Hae-sang. Namun dia sudah melihat banyak sekali mayat yang dibantai oleh Kang Hae-sang. Saat investigasi dilakukan, disinilah Kang langsung membacok Kapten Jeon. Dan dia langsung berhadapan langsung dengan Ma Sok-dong. Kang Hae-sang berhasil kabur namun tidak dengan rekannya. Dan Kapten Jeon akhirnya dibawa ke rumah sakit sambil merengek kesakitan. Dan ingin sekali membalaskan dendam kepada si Kang Hae-sang. Lalu Ma Sok-dong menuju ruangan rekannya si Kang Hae-sang yang berhasil dilumpuhkan. Dan sepertinya dia ingin memberitahukan keberadaan si Kang Hae-sang. Saat di luar ruangan rumah sakit, ada pihak polisi ingin mendeportasi Kapten Jeon dan Ma Sok-dong untuk kembali ke negara asalnya. Ma Sok-dong dengan tampang yang cemas dan sudah mendapatkan informasi menyetujui deportasi dan kembali ke bandara. Kapten Jeon yang belum paham pun protes karena misinya belum selesai. Lalu dengan bisik-bisik, Ma Sok-dong memberitahu kalau Kang Hae-sang saat ini pergi ke Korea untuk mengincar Choi Chun-baek. Setelah pulang ke Korea, akhirnya Ma Sok-dong pergi ke sebuah tempat untuk menemui Jang Isu, yang dulu merupakan bos gangster. Kedatangan Ma Sok-dong di sini hanya untuk menanyakan jadwal rute kapal penyelundup dari Cina ke Korea, karena dia pasti tahu informasi tersebut. Informan tersebut mengatakan bahwa pagi ini terdapat kapal yang mencurigakan telah tiba di pelabuhan Gongping. Dan ternyata benar. Akhirnya Gong Yup segera melapor kepada Hong Suk. Setelah dapat informasi, Ma Sok-dong langsung cabut. Setelah tim detektif terus menginvestigasi CCTV di area pelabuhan, akhirnya mereka menemukan Kang Hae-sang sedang mencuri mobil. 봐봐. 이 새끼 맞아. 차량 수배 때려. Di tempat lain, terlihat dua kriminal yang pulang kembali ke Korea Selatan. 야, 마석도! 조용히 갔다 오니까 동네방네 숨을 다 내고 왔더라. Beralih kepada Kapten Jeon dan Ma Sok-dong yang menemui kepala satuan polisi Korsel. Di mana dia pun kesal dan marah karena mereka berdua sudah melakukan penyelidikan semena-mena di negara Vietnam kemarin. Namun akhirnya Kapten Jeon menjelaskan dengan jelas. Akhirnya kepala polisi memberikan waktu seminggu untuk menyelesaikan misinya. Setelah itu Ma Sok-dong dan rekannya melayat Choyong dan bertemu dengan ibundanya yang bernama Kim In-suk. Di tempat lain terlihat Chang bersaudara sedang mengintai targetnya. Dan di saat bersamaan, terlihat Choi Chun-baek bersama bodyguardnya sedang menaiki lift. Dan pria yang di tengah ini ternyata si Kang Hae-sang. Di sini Kang melirik Choi Chun, namun sepertinya Choi Chun masih belum mengenalinya. 강혜성입니다. Dan habak-bukber pun terjadi. Lalu terlihat Chang bersaudara menghajar orang suruhan Choi Chun. Terungkap sudah Chang bersaudara itu bekerja sama dengan Kang Hae-sang. Dan salah satu detektif pun melihat CCTV Choi Chun sedang diculik.
Lalu sang detektif pun melapor dan berusaha mengejarnya, namun tak berhasil untuk mengejarnya. Kang Hae-sang berhasil menculik Choi Chun, lalu menyenderanya dan memotong jempolnya. Ia pun sambil mengancam istrinya jika Choi Chun ingin selamat, maka Kim harus mengirim uang $2 miliar besok. Karena sudah tidak ada cara lain lagi, Kim bersedia bekerja sama dengan polisi. 해외 계좌로 빼돌리면 추적 중간중간에 코칭을 저희가 해드릴 테니까. Dan menyadap percakapan Kim dengan Kang Hae-sang dengan kedok pengiriman uang dari Kim. Kim lalu membuat keputusan bakal mengirim uangnya secara COD agar ia bisa langsung tahu bahwa suaminya itu bisa kembali. Namun jika Kim mencoba untuk macam-macam dengan Kang, maka ia tak segan-segan akan langsung membunuh Choi Chun suaminya beserta dirinya. Dan mereka pun sepakat bertemu di Jalan Sentral jam 1 siang dan harus datang seorang diri. Mereka berdua masih berpikir siapa yang bakal dijadikan supir buat Kim besok. Akhirnya Ma Sok-dong memutuskan untuk memilih Jang Isu untuk dijadikan supir. Kang Hae-sang lalu menelpon Kapten Si Mata 1 untuk membooking kapal selundupan ke negara Cina. Dan Kang juga membuat rencana proses pengiriman uang oleh Kim. Karena bakal ada orang di belakang yang akan mengikutinya. Dan aksi pun dimulai dengan si Jang Isu menyamar sebagai supir Kim dan mengantarkan uang. Sementara Chang bersaudara membuntuti mereka dari belakang. Jang Isu pun tergoda dengan koper yang ada di belakang. Dan Kim mengira bahwa Jang Isu adalah masih bagian dari detektif kepolisian. Disinilah tim kepolisian berkoordinasi dimulai. Detektif Dong Yun pergi ke arah area pabrik untuk mencari Choi Chun. Sementara Ma Sok-dong dan Kapten mengarahkan aksi mata-mata. Pada saat di lampu merah, Detektif Chuang melihat Chang bersaudara. 넌 어디야? 일단 유턴. Lalu menyuruh Kim untuk memutar balik dan inilah aksinya. 도착했어. 너 이게 몇 번째야? Kang menyuruh Kim untuk memutar balik lagi ke kedua kalinya, untuk memastikan tidak ada mobil yang membuntutinya. Sementara di tempat lain, Detektif Dong Kyun berhasil menemukan Choi Chun. Namun seketika dia ditikam dari belakang oleh Kang Hae-sang. Setelah mendapat laporan bahwa Choi Chun sudah diamankan oleh polisi, Ma Sok-dong lalu menyuruh Jang Isun tetap di jalurnya sampai mendapat perintah selanjutnya. Namun di sini Chang bersaudara mulai menghadang mobil Jang Isu dan terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Mereka berdua pun turun di parkiran mall dan mencoba untuk kabur dari kejaran Chang bersaudara. Kim masuk ke mall sedangkan Jang Isu malah masuk ke mobil dan kabur membawa koper. Tak lama Chang bersaudara menghadangnya. Lalu datang Ma Sok-dong ke dalam mall bersama rekannya. Sementara Jang Gi-chul berduel bersama Chang bersaudara. Chang yang satunya pun mengejar Kim sampai akhirnya tertangkap. Dengan cepat, Ma Sok-dong pun menghabeknya. Pindah ke scene lain, Jang Isu terlihat senang karena akhirnya bisa menghindar dari kejaran mereka. Akhirnya Jang Isu berhasil kabur dari kejaran Kang Hae-sang. Karena sangat emosi, Kang Hae-sang pun menikam kedua polisi. 인생은 이렇게 시작하는 거야. Dan tak lama kemudian, Kang melihat berita bahwa Jang Isu berhasil membawa uang dan menuju ke pelabuhan untuk kabur ke Cina, menurut keterangan polisi.
dan Kang Haesang langsung bergegas pergi ke pelabuhan. Ketika Jang Isu sudah sampai pelabuhan, ternyata Kang Haesang juga sudah berada di pelabuhan. Dan di sini terjadi saling adu cekcok dan menunjukkan belagunya. Ternyata Jang Isu malah kena mental melihat Kang Haesang dan membiarkan kopernya diambil oleh Kang Haesang. Jang Isu melihat Kang pergi menaiki bis dan lalu menelpon Ma Sok-dong. Dan ketika di perjalanan, bisnya pun diblokir oleh polisi. Datanglah Ma Sok-do ke dalam bis berhadapan dengan Kang Haesang. Sebelum terjadi habak-bukbak, Ma Sok-do menurunkan penumpang lain terlebih dahulu. Dan disinilah pertarungan duel di antara mereka. 보기보다 머리가 좋아. 좋은 편이야. 돈 필요해? Akhirnya Kang Haesang tumbang oleh Ma Sok-do. Jadi ternyata Ma Sok-dong sudah bersekongkol bersama Jang Isu dengan cara Jang Isu pergi ke pelabuhan dan memesan kapal untuk pergi ke Cina agar media biasa menayangkan di media supaya berita tersebut bisa dilihat oleh Kang Haesang, sehingga membuat Kang datang menemui Jang Isu. Dan itulah kenapa Jang Isu dengan polos memberikan kopernya kepada Kang Haesang. Setelah misi selesai, Ma Sok-dong, kapten dan rekannya langsung merayakan keberhasilan mereka dengan pesta minum teh bersama. Dan film pun tamat. Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.